Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Jainal Mutakin selaku pengampu mata kuliah agama yang saya hormati, beserta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Cantika dengan NIM C2186201016 dari kelas 1B Bimbingan dan Konseling. Saya harap dengan dibuatnya video ini bisa memenuhi tugas mata kuliah agama saya, yaitu mempresentasikan materi yang berjudul Manusia dan Kehidupan. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati, yaitu yang pertama adalah perjalanan hidup manusia dari alam ruh sampai akhirat. Yang kedua, ragam orientasi hidup manusia. Yang ketiga, tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Yang keempat, hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Dalam materi yang pertama ini, ada 5 macam yang akan kita lalui dalam proses kehidupan, yang semoga sedikit penjelasan ini akan membuat kita bermuhasabah atau evaluasi diri, yang insya Allah semakin mendekatkan kita pada Sang Khalik. Yang pertama ada alam ruh. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya Allah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkannya untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau juga Majusi." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua itu ada alam rahim. Alam rahim merupakan masa perpindahan sejak pertama dalam tulang sulbi para ayah dan rahim para ibu sebelum dilahirkan, di mana masa kehidupan manusia sejak dalam tulang sulbi ayah dan rahim ibu sebelum dilahirkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Dia menyimpankan dzurriyyat di tulang punggungnya, yaitu kaum ahli kanan atau ahlul yamin dan kaum ahli kiri atau ahlul shimal.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengeluarkan semua zuriat ini dari tulang punggung Nabi Adam alaihissalam pada hari Mitsak, atau hari pengambilan janji manusia untuk mengakui keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Naman, sebuah lembah yang dekat padang Arafah. Poin yang ketiga ada alam dunia. Alam dunia merupakan masa kehidupan di dunia sejak dilahirkan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana proses perpindahan dari alam rahim ke alam dunia bukanlah hal yang gampang. Selama 9 bulan di alam rahim itu, janin tumbuh dan membentuk diri sehingga menjadi bentuk yang sempurna. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terlahir ke dunia ini dengan perjuangan ibu yang melahirkan kita antara hidup dan mati. Al-Quran menyebutkan perjuangan itu dengan istilah wahnan ala wahnin, yang artinya kelemahan di atas kelemahan, saking sakitnya proses melahirkan itu. Hanya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa selamat terlahir ke dunia hingga hidup seperti sekarang ini. Poin yang keempat ada alam barzah atau alam kubur. Alam kubur disebut juga dengan alam barzah. Ketika manusia meninggal, mereka akan menempati alam ini sampai hari kiamat tiba. Alam barzah adalah suatu dunia lain yang dimasuki seseorang setelah meninggal dunia untuk menunggu datangnya kebangkitan kembali pada hari kiamat. Pada alam kubur akan datang malaikat Munkar dan Nakir untuk memberikan pertanyaan seputar keimanan dan amal perbuatan kita. Jika kita beriman dan termasuk orang baik, maka di alam kubur akan mendapatkan nikmat kubur yang sangat menyenangkan daripada nikmat duniawi. Sedangkan sebaliknya, jika orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa kubur praneraka yang pedih sudah menanti di depan mata. Alam barzah adalah kurun waktu atau periode di antara saat kematian manusia di dunia ini dengan saat pembangkitan atau dihidupkannya kembali manusia di hari pembalasan. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam periode ini. Namun demikian, kita dapat menyimak dari berbagai ayat di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai periode ini. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93, yang artinya, jika saja kamu dapat melihat betapa dahsyatnya saat orang-orang zalim di dalam sakaratul maut, para malaikat memukul dengan tangan mereka seraya berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini, kamu akan dibalas dengan siksa yang menghinakan. Karena perbuatan-perbuatanmu yang selama ini kamu ucapkan perihal Allah yang tidak benar. Dan kamu selalu berbohong terhadap petunjuk ayat-ayatnya. Jelaslah dari ayat ini bahwa manusia bisa mendapatkan hukuman di waktu kematian mereka. Dan dalam sebuah hadis, Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW menasihati umat dan menjelaskan perihal siksa kubur. Ketika beliau menjelaskan hal ini, semua orang beriman mulai menangis dengan kerasnya, sehingga terciptalah suasana seperti berbaurnya beraneka ragam ratap tangis. Poin yang kelima ada alam akhirat. Alam akhirat merupakan masa kehidupan di alam yang kekal dalam kenikmatan surga atau dalam kepedihan neraka. Seseorang tidak mungkin memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai persoalan-persoalan yang belum ia alami atau belum mengetahui secara hudhuri, atau belum ia sentuh dengan indranya. Berangkat dari kenyataan ini, kita tidak dapat meyakini hakikat alam akhirat dan keadaan-keadaannya secara detail dan sempurna. Kita juga tidak dapat menyingkap hakikat-hakikatnya.
Meski begitu, kita bisa mengetahui sifat-sifat akhirat melalui akal atau wahyu. Dalam pembahasan yang kedua itu ada ragam orientasi hidup manusia. Hidup di dunia ini tidak berjalan lurus dan abadi. Allah menciptakan kehidupan penuh dengan warna-warni yang pasti dirasakan oleh setiap manusia. Ada rasa sedih dan duka, ada pula rasa senang dan gembira yang mewarnai hidup manusia silih berganti. Tak ada yang tetap. Dari waktu ke waktu, manusia akan terus mengalami perubahan dari baik menuju kebaikan yang lebih atau sebaliknya, menuju kurang baik bahkan sampai ke keburukan. Dalam pembahasan yang ketiga, ada tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya semata-mata untuk mengabdi hanya kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan manusia untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tujuan utama manusia diciptakannya adalah agar manusia itu mengabdi kepada Allah, artinya sebagai hamba Allah agar menuruti apa saja yang diperintahkan dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di akhirat nanti, pada hakikatnya, Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjukkan, dibuktikan, dan membuahkan rahmat bagi semesta alam sebagai sebuah manhaj kehidupan atau sistem kehidupan. Apabila sungguh-sungguh secara nyata diamalkan oleh para pemeluknya. Dengan demikian, Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan yang menyatu dalam diri setiap muslim dan kaum muslimin sebagaimana menjadi pesan utama risalah dakwah Islam. Yang selanjutnya adalah fungsi dari manusia. Yang pertama, manusia itu sebagai ab atau pengabdi Allah. Fungsi ini mengacu pada tugas-tugas manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian dengan ibadah, dengan pengertian yang luas, dengan penuh keikhlasan. Secara luas, konsep ab ini meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Dalam pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah dijelaskan tentang bagaimana kehidupan manusia dimulai dari kehidupan pribadi yang menyangkut akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah, kehidupan masyarakat, kehidupan berorganisasi, kehidupan dalam mengelola amal usaha, kehidupan dalam berbisnis, kehidupan dalam mengembangkan profesi, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, kehidupan dalam melestarikan lingkungan, kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kehidupan dalam seni dan budaya. Yang kedua itu manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifah di sini maksudnya menjadi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan segala isinya. Sebagai pedoman hidup manusia dalam melaksanakan tugas itu, Allah menurunkan agamanya. Agama menjelaskan dua jalan, yaitu jalan yang bahagia dan jalan yang membahayakannya. Dalam pembahasan yang keempat itu ada hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan konsep sukses yang mendapatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 20, yang artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan penjelasan orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil, serta kebahagiaan dalam hidup apabila memiliki komitmen keimanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhid dan akidahnya. Inilah modal awal meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suksesnya kekal dan abadi. Kualitas amal soleh ini direfleksikan dengan adanya perubahan pada kualitas hidup. Dari tidak baik menjadi baik, inilah yang dinamakan hijrah atau sebuah proses perbaikan diri. Kemudian mengoptimalkan dengan berjihad melalui harta dan jiwanya. Ketika ketiga hal ini dijalankan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh dialah orang-orang yang sukses dan beruntung. Dari penjelasan dan pemaparan yang tadi dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan Allah lebih baik dari makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Manusia memiliki beberapa potensi yang diberikan Allah yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Potensi tersebut harus bisa dipergunakan sebagaimana yang dikehendaki oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan perjalanan hidup manusia yang diawali dari alam ruh sampai alam akhirat menjadikan kita lebih mengetahui hakikat diri kita sebagai manusia yang diciptakan Allah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pengabdiannya itu, manusia merealisasikannya dengan beribadah kepada Allah dan menjalankan fungsi yang lain sebagai khalifah di bumi ini. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.